Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua MUI Kota Surakarta dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati pengurus Masjid MUI yang lama serta jajarannya, dan yang kami banggakan, yang kami hormati pengurus Masjid MUI yang baru dilantik, dan Muspika Kecamatan Pasar Kliwon dan yang mewakili para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam Jumat, insyaallah ya, malam yang Sayyidul Ayyam, insyaallah yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid MUI Kota Surakarta dalam acara pelantikan pengukuhan pengurus MUI Kota Surakarta periode 2024 dan sampai dengan 2028 dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kiai, saya tadi diminta untuk apa tadi? Nasihat. Sabun sudah seluruhnya, intinya sudah kita dapatkan tadi, insyaallah ya. Jadi nanti tinggal kita doa aja ya. Saya menyimpulkan terus doa selesai. Ngoten nggih. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, memang kita berterima kasih dan bersyukur ya. Alhamdulillah MUI dan masjid ini merupakan aset kita. Aset umat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu sistem tata kelolanya pun tentu harus lebih bijaksana, kemudian lebih umum, memfasilitasi semuanya. Sebagaimana dulu kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Aziz dan seterusnya, bahwa dulu masjid negara itu sebelum ada negara adalah Keraton Surakarta. Masjid negaranya ya Masjid Agung Keraton Surakarta. Termasuk tadi peradilan, pusat ilmu dan seterusnya. Harapan kita ke depan Masjid MUI ini juga menjadi bagian dari pusat semua kegiatan ya. Kegiatan keilmuan, kegiatan sosial, kemasyarakatan, kegiatan apapun lah yang membangun, yang konstruktif, kemudian bekerja sama dengan pemerintah. Karena kita memiliki kewilayahan yang kemudian kita bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita harus dalam bingkai kebangsaan. Jadi mewarisi ulama-ulama dulu yang meletakkan dasar negara kita, yang meletakkan kesepakatan bernegara ini, harus salam ini, maka kita harus mewarisi itu. Kemudian tata cara pengelolaan masjid ini pun juga harus salam. Menjadi orang yang masuk di Masjid MUI ini menjadi selamat semua, nyaman semua, damai semua. Harapan kita seperti itu. Tentunya bisa selamat, bisa aman, bisa damai, bisa tentram itu dengan tata kelola yang baik dari sisi manajemen tata kelolanya maupun dari sisi mengawal tata nilai. Jadi dari semangat keagamaannya dan seterusnya yang kemudian didasari dengan keilmuan yang mendukung. Harapan kita menjadi besok ke depan Masjid MUI ini menjadi basis keilmuan, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar Al-Quran, belajar ilmu hikmah dan seterusnya.
ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu itu tidak ada dikotomi lagi antara ilmu agama dan ilmu umum sebetulnya. Ya, semua ilmu harus dikembangkan di sini sehingga MUI menjadi basis keilmuan. Kalau pijakan kita keilmuan, tentu perangai kita, sikap kita akan lebih baik, karena ilmu dan akhlak itu adalah bagaikan dua sisi mata uang, harus seimbang, harus sama dan melengkapi. Nanti ketika ilmunya tinggi, akhlaknya juga akan tinggi. Ketika akhlaknya tinggi, humanismenya juga semakin tinggi. Sikap toleransi, sikap tasamuh, tarahum, ta'adul dan sebagainya semakin tinggi. Sehingga betul-betul kalau didukung dengan perangkat-perangkat itu, tentu semua yang ada di Masjid MUI ini tentu akan menjadi lebih tenang, damai. Sing mau nih kemarin tidur di sini misalnya agak kurang nyaman menjadi nyaman begitu ya. Masuk di sini kurang nyaman, lebih nyaman, lebih tenang dan seterusnya. Ini milik kita bersama. Sehingga semua pun bisa masuk di masjid ini. Oleh karena itu tata kelola manajemennya pun juga harus dibingkai, harus dilandasi upaya-upaya strategis sistemis agar bisa menampung, mengayomi semuanya. Apalagi MUI ya dah, gini ulama kan gitu. Gini ulama kok banyak itu ya tidak tidak nyambung dengan keulamaan. Jadi harus berbasis keilmuan, karena MUI itu Majelis Ulama Indonesia, dari Muhammadiyah, dari NU, dari berbagai ulama itu bisa bersama-sama, sehingga kekuatan keulamaan di sini lebih komprehensif, lebih integral, komprehensif, sehingga harapan kita ke depan sistem tata kelola masjid ini bisa menampung semuanya, bisa mengawal semuanya, bisa ngladeni kabeh. Ngladeni itu angel. Kata wong ngladeni ini angel ngladeni itu. Dulu pernah saya sampaikan, ulama itu ya, ulama itu sebagai khadimul ummah, paradigmanya harus dirubah. Jangan dilayani. Ulama itu kudu melayani. Khadimul ummah, melayani umat. Jangan malah dibalik, minta dilayani. Ulama itu koki lah. Masyarakat ataupun umat itu adalah customernya. Nah, kita melayani umat customer ini sesuai dengan bahannya sama bisa karena ada wilayah tertentu suka soto, maka bahan ini menjadi soto. Di wilayah tertentu senang kare, jadi bahannya podo, jadi ini kare. Keahlian ulama. Mengapa demikian? Kita harus melihat kembali latar belakang perjalanan dakwah di Indonesia ini dan Nusantara ini. Para wali songo dulu bisa mengislamkan Jawa ini karena pintar masak, pintar ngladeni. Bahannya sama tapi pintar ngladeni, sehingga masyarakatnya betul-betul merasa nyaman, merasa senang. Karena kenyamanan dan kesenangan itulah semula yang Islam itu tidak terlihat medeni. Islam itu terlihat menyenangkan, dan bahkan orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Contohnya ketika dulu dakwah dengan sekaten itu tanpa harus diintervensi, mereka datang sendiri, datang Masjid Agung niku nggih pasar Cindramata niku enten gap napa jenenge tembok bangunan di situ. Namanya tembok Kalimo Sodor. Dulu orang Jawa dulu kan susah, kalimat-kalimat Arab ini kan masih asing ya. Beda dengan sekarang, saiki cah cilik wis pinter ngaji ya. Kalau dulu susah. Maka dilatih dulu. Kon mau panjenengan pernah badhe mirengke sekaten, gong sekaten, monggo. Kartise maos 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat niku dalam bahasa Arab syahadatain. Jadi
sekaten. Nah, kalimah syahadat wong Jawa yo angel. Kalimah syahadat kalimo sodo. Mulane gen pasar niku jenenge tembok kalimo sodo. Artinya apa? Tembok di mana atau bangunan di mana para ulama-ulama dulu melatih membaca dua kalimat syahadat. Sing latih ya suwe. Asyhadu, sahadu. Asyhadu dadi sahadu. Ash ha du asyhadu sahadu. Yang bolak-balik saking angele mulai dilatih. Lah, dulu ulama itu saking sabare, saking telatene, saking pintere sing gula mentah ngladosi sehingga mereka senang semua. Walaupun susah tapi senang. Barang sing seneng niku susahe kaya ngapa dadi enteng. Angel kaya ngapa dadi gampang. Ya begitu juga dengan konsep-konsep semacam ini harus kita kembangkan. Supaya MUI ini, masjid di MUI ini menjadi membreakdown itu, mampu membreakdown konsep-konsep dakwahnya para masyayikh dulu, para wali songo dulu yang bisa mengislamkan Jawa ini. Tanpa beliau kita tidak bisa. Konsep-konsep ini harus kita teruskan dan kita kemudian eksplorasi, kita kaji, kita kembangkan dalam konteks kekinian. Jangan hanya dibanggakan dulu begini-begini, tapi kita tidak mampu membreakdown, tidak mampu menerapkan, tidak mampu mengadaptasi kembali, tidak mampu mengkrit kembali. Nah, itu kita harus mampu itu. Jadi al-muhafadzah al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita mampu menyerap tataran-tataran konsep yang lama yang bagus, kemudian kita mampu mengaplikasikan, kemudian mengadopsi, menyerap konsep-konsep yang baru yang bisa mendukung konsep-konsep yang bagus yang lama. Ini penting sekali di dalam mengawal tata nilai nyawane masjid MUI mriki niki. Nyawanya di sini, nah bangunannya insya Allah wis kokoh lah, konstruksinya ini udah luar biasa. Luar biasa ketika masuk ini udah luar biasa ini. Tinggal bagaimana mengawal tata nilainya. Tata nilai ini nyawane masjid. Masjid Agung niku kaya ngoten niku, tapi tata nilainya kalau kita eksplorasi luar biasa. Filosofi-filosofi yang ada di sana luar biasa. Artinya apa? Ketika kita masuk ke Masjid Agung, ya, kita mampu menyerap pesan-pesan moral dari filosofi Masjid Agung itu, bangunan-bangunannya sebetulnya secara langsung kita diajari oleh para wali songo. Awake dhewe langsung. Inilah ilmu yang langsung sanate langsung malah. Jadi kalau ilmu berbicara tentang sanat, kalau kita mampu mengeksplorasi, menangkap pesan-pesan moral yang ada di Masjid Agung dengan filosofi-filosofi para ulama dulu, para wali-wali dulu, berarti kita sanatnya langsung nyambung. Nah, tentunya Masjid MUI ini juga begitu. Ke depan kita harus mampu menyerap konsep-konsep lama yang bisa menyatukan, bisa mengislamkan seluruh Nusantara tanpa kontraproduktif sama sekali, orang enek gejolak sama sekali. Apa ada ceritane Islam datang di Indonesia karo perang apa enek? Enggak ada. Malah mereka berbondong-bondong masuk Islam dengan senang hati. Bahkan nganti ning zakat pulan digoleki meguru. Karena apa? Melihat Islam itu damai, Islam itu menyenangkan, Islam itu solutif. Nah, ke depan kita harus mampu menjadikan Islam di dakwah di Masjid MUI ini yang solutif, jangan kontradiktif, dan kita harus mampu membuat solusi-solusi keumatan ke depan, baik solusi ke sosial, solusi keagamaan, solusi apapun keilmuan, berbagai keilmuan di Masjid MUI ini. Sehingga Masjid MUI ini menjadi tempat yang solutif keumatan. Tentunya wau sing dianu Pak Ayis wau. Sing do musafir terus sehari teng masjid MUI mboten napa-napa. Sedelok melih tanggal 22 apa 21 ora kebak begini. Khalseh Habib Ali itu nanti kan kebak begini. Wis. Nanti halamannya kebak kabeh niku. Nah, ini tinggal bagaimana kita mengelola ini aset yang harus kita
menjadi objek dakwah kita. Sekaligus kita ikramud duyuf, kita memuliakan tamu, dan kemudian kita mampu mendakwai walaupun dakwahnya tidak semampu kita masing-masing, tapi dengan dakwah akhlak ini luar biasa. Dulu yang ditonjolkan adalah akhlaknya. Jadi sing penting akhlaknya. Piyayi niku nek sing ditonton kan akhlaknya toh, orang ngendikane toh. Iki betul. Akhlaknya. Nadyan orang ra akeh ngendikane ning akhlake apik pun sak kampung seneng kabeh. Nadyan ilmune sak sundul langit ngendikane ora apik, akhlake ora apik, kira-kira udah seneng mboten kira-kira. Ora ada yang seneng. Makanya kita harus menanamkan diri kita ini memiliki akhlak yang baik, dan sumber akhlak adalah di Masjid MUI ini, sumbernya akhlak. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan ke depan Masjid MUI pengurus yang baru ini punya semangat baru untuk senantiasa mengawal tata nilai keagamaan di Masjid MUI ini yang berbasis keilmuan dan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ini masalah manajemen, masalah fisik saya kira udah. Dan mudah-mudahan nanti bergulirnya waktu, mudah-mudahan nanti MUI bisa mengembangkan wilayah ini sehingga nyun sewu nggih, kalau kita berbicara membangun masjid saat ini itu kula niki sok bingung ya. Gawe masjid gampang. Saben wong iso gawe masjid. Sing angel ngrawati masjid. Bagaimana kadang-kadang nyun sewu kita wakaf masjid di sana. Di wilayah A, B, C, gampang itu. Tetapi bagaimana upaya kita mewakafkan masjid di sana tanpa membebani masyarakat? Tanpa membebani masyarakat. Kadang-kadang saat ini kita bangun masjid tapi malah membebani. Nah, caranya bagaimana? Nek cara nih bangun konsep manajemen tata kelola masjid niku ora nek tak pikir-pikir malah lebih yang mbah-mbah ndek ben zaman keraton ndek ben. Ketika zaman keraton dulu membangun masjid itu mesti enak daya dukungnya, sehingga tidak membebani masyarakat. Daya dukungnya apa? Dek ben kan apa jenenge gendom, sawah-sawah sekian, contohnya kan Masjid Imam Syuhada. Imam Syuhada niku bekonang niku gurune PB Sekawan. Beliau yang mensyakali dan mensyarahi Ihya Ulumuddin karangannya Imam Sibaweh Ponorogo. Luar biasa beliau. Beliau adalah gurunya ingkang sinuwun Pakubono yang keempat. Saya masih menyimpan literasinya. Saya masih menyimpan manuskripnya. Kiai Imam Syuhada itu ketika mendapatkan tanah perdikan di wilayah Wonorejo, dibangunkan masjid niku sak wilayahe tanah perdikan namanya. Nah, tanah perdikan ini dianalogikan dalam kondisi saat ini itu sak kelurahan. Sak kelurahan ini kira-kira PAD ini pinten? 4-5 M kalau kita bisa breakdown sekarang keuangan nilai-nilai pendapatan satu kelurahan. Nah, ini haknya satu orang kiai. Haknya satu orang kiai. Zaman di sini kiai karo masjid niku miliarder karena didukung oleh aset yang sudah disiapkan oleh raja pemerintah. Nah, saya ini kalau wingi kalau pikantuk tamu saking Masjid Demak datang ke Masjid Agung. Lah tujuannya bedos pundi wonten napa? Badhe sinau manajemen. Tata kelola masjid lho mboten keliru kula niku buyute sanggahe kudhe-kudhe gantung siwure Demak ya. Keraton Masjid Agung niku kudhe-kudhe gantung siwure Demak. Artinya di bawahnya jauh. Nek penjan tindak mriki kok badhe studi banding niku mboten kelintu gitu. Nah, setelah banyak berbicara begitu masalah manajemen, kemudian saya tanya, Demak itu nek Masjid Agung ini jelas saya sampaikan ya, tidak punya aset karena asetnya sudah disertifikatkan semua. Wis dadi hak milik kabeh. Masjid Agung ini wis ranti aset ra apa-apa. Nah,
Masjid Demak niku asetnya pinten hektar. Beliau menjawab begini, aset Masjid Demak itu yang sampai saat ini yang bisa diselamatkan itu kalau dikontrakkan itu 1 tahun sekitar 78 M, 78 miliar. Setiap masjid niku mesti enten bondo masjid. Keraton dulu setiap bangun masjid mesti ana bondo masjid. Lah masjidmu ini bondone apa nggih? Artinya daya dukung finansinya gitu loh. Daya dukung finansinya. Nah nanti ke depan kita harus memikirkan bagaimana daya dukung finansi yang wilayah sini yang bisa kita kembangkan untuk mendukung Masjid MUI ini dan juga MUI. Supaya MUI itu mandiri, MUI itu bisa berdikari. Artinya bisa lebih berkembang. Itu kan bisa berkembang. Masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang asetnya luar biasa. Sebagian kecil aset yang dimiliki oleh Masjid Agung Semarang itu tukar guling bangun masjid Jawa Tengah. Jangan bayangin coba. Wilayah sak mono kae. Kuwi lagi sak cuwil. Sak cuwil dari aset Masjid Agung Semarang. Artinya dulu tata kelola kemasjidan itu para sunan, para raja-raja dulu sudah memikirkan dan sampai situ. Sehingga masjid itu tidak membebani masyarakat, bahkan menjadi solusi keumatan. Contohnya Kiai Imam Soeharto yang diberikan tanah di wilayah Ponorogo, ya wilayah Ponorogo dan sekitarnya itu, bukan mungkin wilayah itu sing ngelola Mbah Imam Soeharto, sing maculi, mesti santri ini, sing ngaji teng mriku wis kowe garap kono, kowe garap kono, nek bengi ngaji rene. Nah itu kan semua santri-santrinya dulu. Artinya ulama dulu itu menjadi agen ilmu, agen sosial, agen ekonomi, agen apapun oleh pemerintah. Bahkan menjadi agen politik waktu itu. Menjadi agen politik yang efektif, agen budaya, agen sosial, agen ekonomi, agen ilmu. Semuanya menjadi tangan ulama semuanya ini. Nah, sekarang ini ya, bagaimana upaya-upaya kita ke depan. Jadi kalau nenek enten Masjid Anyar ini seneng, tapi susah loh. Susahnya apa? Tidak terpikirkan sampai situ. Bagaimana mengelola kemudian mempersiapkan masjid ini bisa mandiri itu ya. Sekarang jadi PR kan seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti ke depan mudah-mudahan nanti masjidmu ini bisa dikembangkan sehingga menjadi lebih kuat di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu saja. Wong niki sing tahu nih guru-guru kula sedaya. Kalau boten patut naik matur kathah-kathah, monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Masjid MUI ini yang dilantik pengurus-pengurus yang baru ini nanti yang baru dilantik diberikan kekuatan lahir batin untuk mengawal Masjid MUI ini lebih manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Semua bisa memfasilitasi semua. Masyarakat apapun dari komponen dari elemen apapun bisa difasilitasi. Sehingga kedewasaan di dalam memimpin mengelola ini menjadi penting sekali di masa-masa yang akan datang sehingga semua merasa memiliki masjid ini dan merasa punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihin niyah wa ala kulli natin salihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم اجعل اجتماعنا يا الله اجتماعا مباركا ويكون تفرقا من بعده تفرقا معصوما وميمونا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصد الدنيا والآخرة ولا تعسر علينا فإن التيسير كل عسير عليك يسير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.